Memang di dalam pendidikan itu ada namanya pukulan. Ya. Ini mohon maaf ya. Ada yang terlalu ekstrim memukul. Ada yang memang anti dengan pukulan. Sementara Islam mengatakan pukulan itu ada. Dan itu salah satu bentuk pendidikan. Baik itu kepada anak ataupun kepada istri. Namun pukulan ini bukan opsi pertama. Bukan ketika marah, ketika melanggar, ketika durhaka langsung dipukul, tidak. Pukulan ini adalah opsi terakhir. Ketika ucapan tidak lagi berguna, ketika diamnya kita tidak lagi berpengaruh, maka baru opsi terakhir pukulan. Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak yang masih kecil, ketika usia 7 tahun suruh mereka sholat. Tiap hari 5 kali. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sudah 3 tahun kita ngomel terus ingatkan sholat. Wajar nggak marah itu, Pak? Bukan sekali 2 kali mereka nggak nurut langsung dipukul. Nggak, Nabi suruh sabar 3 tahun. 3 tahun itu suruh mereka terus sholat. Jika sudah ke usia 10 tahun mereka masih tidak mau sholat, baru Nabi SAW mengatakan pukul mereka. Kemudian ketika istri, ketika mereka tidak taat kepada suami, maka hendaklah fa'idhuhunna, kata Allah Subhanahu wa taala, beri nasihat kepada mereka. Kalau tidak mempan, langkah kedua wahjuruhun, hajar mereka, bukan dihajar. Hajar itu didiamkan. Tapi diamkan bukan diantar ke rumah maknya, enggak. Diamkan dalam rumah. Jauhkan dari kasur, pisah ranjang. Ya, bayangkan Pak, kita serumah tapi tidak ada ngomong sama sekali. Itu akan, Masya Allah, itu hening sekali. Ya, yang terdengar hanya suara detik jam misalnya. Ya, itu akan sangat menyakiti hati perempuan kalau dia sadar, oh ternyata tidak berguna. Ya, hajar ini jangan lama-lama, jangan sekian tahun, tidak 3 hari saja. Kalau tidak berguna, baru kata Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun, pukul mereka. Dan Nabi SAW memberikan gambaran wala tadribil wajah, jangan pukul muka. Nah, bagaimana cara memukul istri atau anak yang tidak nurut? Jelaskan oleh para ulama, bil miswak, dengan menggunakan kayu siwak. Kalau wanita yang sadar, wanita yang mengerti, ketika dipukul tangannya, yang sakit bukan tangan tapi hatinya. Itu pula dengan memukul anak. Jangan mentang-mentang kita orang tua ambil ikat pinggang, tidak boleh. Haram kita menyakiti, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri kita, anak kita haram kita pukul. Kalau mau pukul dengan kayu tadi. Ya, terkadang kita menggunakan pukulan itu sebagai bentuk ekspresi kegagalan kita dalam mendidik. Salah sedikit langsung pukul, tidak ada gunanya. Yang ada malah ya, secara psikologis seseorang itu ketika mereka terdesak dia akan melawan. Anak kita mungkin sekarang dia diam, ya, suatu saat ketika kita masih gunakan metode seperti itu dia akan melawan nanti ya. Begitu pula dengan istri kita. Maka pendidikan Islam hendaklah kita perhatikan. Dan pukulan tadi opsi terakhir ketika nasihat, ketika segala macam kita tempuh tidak berguna.